Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Amma ba'd. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan seperti biasa di hari-hari yang kita lewati di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, memperluas wawasan keagamaan dan keislaman kita. Dan tentu lebih daripada itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini betul-betul menjadi bahagian daripada tambahan kebaikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih ya sebelumnya karena telah menghadiri kajian ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi di awal sama MC pembuka ya. Jadi tema kita pada hari ini tentang salat dan sabar. Jadi ini dua tema yang sangat besar sebenarnya ya. Tema yang sangat besar dan sangat luas ya. Jadi saya coba memperkecil dulu ya. Saya ingin masuk di tema sabar terlebih dahulu. Dan kenapa saya berikan tema sabar dan salat? Karena ini terinspirasi dari ayat yang ada dalam Al-Quran. Allah di sana berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Itu dia ya. Dan Allah di situ dengan begitu tegas ya, dengan begitu terang memerintahkan kepada kita ini untuk meminta pertolongan ya kepadanya melalui perbuatan salat dan sikap sabar atau sifat sabar ya. Allah tekan wasta'inu bis sabri was salat. Dan seperti yang kita ketahui ibu-ibu para jamaah sekalian, bahwa Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Jadi kita ini lemah ya. Lemah ketika kita lahir, lemah ketika kita menjelang mati. Jadi kita dalam posisi diawali dengan lemah dan akhirnya juga dengan lemah. Artinya kita hanya kuat sesaat. Kuat itu pun mungkin hanya kuat fisik, begitu ya, kuat fisik. Tapi dalam soal batin, ya, kemampuan menguasai nafsu dan lain-lain, dan itu yang Allah katakan wa khuliqal insanu
dhaifah. Jadi dhaif di situ lebih kepada lemah dalam kemampuan mereka ini menguasai nafsunya. Ketidakmampuan manusia dalam menghadapi berbagai macam masalah. Jadi lemahnya di situ. Dan seperti yang kita ketahui juga, di samping lemah batin kita, jadi kekuatan dalaman kita yang lemah. Nah, pada masa yang sama kita ini selalu dihadapi dengan berbagai macam masalah. Jadi hari-hari hidup kita ini diterpa dengan berbagai macam masalah, ujian, cobaan, ya. Di mana ujian dan cobaan itu semua butuh kepada kekuatan untuk melampaui ujian tersebut. Butuh kepada kekuatan untuk seseorang mampu menghadang dan melampaui ujian atau cobaan tertentu. Nah, oleh karena itu, agar kemudian manusia bisa selamat dalam semua ujian, ya, mampu menghadapi dan melampaui ujian-ujian tersebut, nah Allah kemudian memerintahkan kepada kita ini dua hal, yaitu isti'anatu bis-salah dan isti'anah bis-sabr, atau sebaliknya, ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepadanya melalui dua hal, yaitu as-salah dan as-sabr. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang berbahagia, kita melihat realita pada hari ini, ya. Kita melihat realita pada hari ini, di mana memang banyak orang, ya, mereka telah kehilangan sabar. Jadi seperti kita ketahui bahwa sabar ini adalah akhlak yang luar biasa, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa ma u'ti ahadun ata' khairun wa awsa' min as-sabr. Jadi Nabi mengatakan tidak ada seseorang yang sesuatu yang diberikan kepada seorang itu lebih baik, ya, dan lebih daripada sabar. Jadi sabar ini sebuah pemberian yang luar biasa yang ada pada seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam kenyataannya pada hari ini, ibu-ibu yang berbahagia, kita melihat sabar itu sudah sepertinya mulai mengikis, ya, di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Entah karena dunia pada hari ini yang menawarkan kehidupan kepada kita yang hampir semuanya serba instan, ya, sehingga kita tidak lagi diajarkan untuk mau menunggu, kira-kira begitu, ya. Kita tidak lagi diajarkan untuk mau menunggu. Jadi mulai daripada dulu-dulu kita sering lihat mie instan gitu kan. Jadi direbus langsung 5 menit bisa dimakan, kira-kira begitu. Dan dalam banyak hal, ya. Jadi berbagai macam sisi kehidupan hari ini bisa diakses dengan begitu cepat. Jadi orang hari ini tidak perlu lagi pergi ke pasar, ya, tinggal telepon GoFood dan sejenisnya, makanan datang, ya. Dan transportasi sudah begitu mudah, telekomunikasi juga sedemikian, ya. Jadi kalau dulu orang ingin bersilaturahim itu dia harus pergi, ya, pergi berjumpa memang, ya. Yang kalau sekiranya tempatnya jauh dia harus menempuh jarak yang jauh tersebut. Nah, tapi hari ini tidak perlu lagi, ya. Orang mungkin dengan media WhatsApp, ya, dengan telepon dan lain-lain. Jadi sudah cukup mudah dan sudah sangat murah. Nah, gitu kan? Jadi cukup mudah dan sangat murah. Perjalanan yang dulu jauh hari ini juga begitu singkat. Kalau sekiranya nanti tol dari Banda Aceh bisa sampai ke Lok Semawe, kita bisa menempuh Banda Aceh itu mungkin cuma dalam 2,5 jam kita sudah sampai ke Banda Aceh. Bandingkan dengan dulu misalnya kita harus menempuh perjalanan normal itu dalam 5 sampai 6 jam misalnya. Kita ke Medan itu bisa dalam waktu 3,5 jam. Dimana pada hari ini kita menempuh di jalan biasa ini lebih kurang dalam waktu 7 sampai 8 jam. Tapi kita bisa menempuh dalam masa 3,5 jam. Jakarta Bandung cuma bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Bahkan bisa kurang dengan kereta api cepat. Jadi banyak sekali perubahan, ya. Dan
apa namanya, daerah yang dulu kita katakan jauh, hari ini semua sudah menjadi dekat. Dunia yang dulu mungkin besar, hari ini betul-betul dia tak selebar daun kelor seperti kata sebagian orang. Jadi kampung global namanya, ya. Perhatikan saja orang hari ini pergi umrah misalnya. Baru awal tahun kemarin pergi umrah, akhir tahun pergi lagi. Jadi Mekah itu pun kalau lagi dari Lut semuanya jauh ujung ke gajah. Kan? Kagwa, ya kan? Jadi baru sebut gajah kagwa, pak luwa umrah, kan? Jadi dan umrah pun besok dibuat seperti itu. Kalau hari ini ada paket 14 hari, Arab Saudi juga sudah mulai buat begitu. Jadi kita kalau naik Saudi Airlines itu, kita bisa dapat visa transit sampai 3 hari itu. Kita transit di Jeddah, kita turun pesawat, kita bisa pergi umrah, kemudian kita kembali ke Jeddah, naik pesawat, kita sambung lagi kemana misalnya, mau pergi ke Mesir, ke Turki, dan terserah. Jadi kalau kita dari sini misalnya mau pergi ke Maroko, naik pesawat Saudi, nah kita akan diberi visa transit sampai 3 hari, dan dengan visa itu kita bisa buat umrah. Nah saya kira, dan hari ini juga paket-paketnya juga sudah begitu beragam, ya. Jadi kalau dulu orang pergi haji itu sampai berbulan-bulan, nah nanti kita akan lihat haji itu mungkin hanya 2 hari sebelum wukuf, dan mungkin hanya 2 hari setelah ayyam Mina. Ya, mungkin nanti haji tidak lagi sampai pada hari ini, dan hari ini pun sudah mulai ada wacana untuk mengurangi jumlah haji, tidak lagi 40 hari tapi sampai 20 sekian hari atau 30 hari. Ya, nanti mulai mengecil mungkin haji hanya 2 minggu, ya, atau mungkin bisa jadi hanya hari-hari ayyam ma'dudat. Jadi hari-hari mulai pada hari Mina 1 hari sebelum Arafah gitu kan, kemudian hari Arafah 1 hari, kemudian Mina 3 hari atau 4 hari, seminggu selesai. Jadi nanti ada paket haji, ya, paket haji seminggu. Jadi sehari pergi, ya, sehari pulang, tambah di sana seminggu, 9 hari. Maksimal paling banyak 10 hari semua sudah selesai. Umrah sehari ini pergi, di sana sehari karena dia cuman tawaf dan sa'i, tahlul selesai, habis itu sorenya pulang. Jadi bengah dajak umrah, teput tu malam kada je kopi lahinan. Ya, benar dah. Jadi dan begitu memang, ya, dunia dibuat begitu cepat. Orang semua kemana-mana sekarang menggunakan pesawat, dan pesawat pun besok dipercepat. Hari ini pesawat mungkin terbangnya dalam sekian ratus kilometer per jam. Mungkin besok orang akan menaiki pesawat supersonik, ya, yang digunakan. Supersonik itu mesin yang dipakai untuk pesawat tempur, ya, jadi yang daya dorongnya yang sangat kuat, sangat cepat. Jadi kalau hari ini kita menempuh pergi ke Mekah mungkin sampai 8 jam pakai pesawat biasa, nah mungkin besok kita hanya butuh waktu 1 jam kita sudah sampai di Mekah. Nah, benar. Jadi bengah-bengah ini kan, pagi-pagi di sini lihat tajuk kopi mesti baknya, hanya kena ajak umrah tiat. Langsung kita pergi umrah naik pesawat itu kan. Selesai umrah pulang lagi, sembahyang lehuk kan alam nanti. Kan sembahyang lemak masjidnya. Kan wa ka balu wa katanya wa umrah. Itu kan. Dan masjid pun dibuat nanti begitu canggih, ya. Jadi tempat sa'i itu tidak hanya, kan sekarang ada berapa lantai, mungkin nanti dibuat dengan eskalator dan segala macam lah, ya. Tawaf pun mungkin juga dibuat bertingkat-tingkat nanti. Jadi kita pernah lihat kemarin sempat, ya, dibuat sementara itu karena sedang ada konstruksi. Dan nanti akan dibuat juga bertingkat-tingkat dan orang bisa keliling tawaf dengan begitu mudah, dan bahkan mungkin orang tidak perlu harus berjalan kaki, semua digerakkan dengan mesin, ya. Jadi dan tinggal pencet aja, punya pelai bagah dia ya berapa kali? 7 kali. Nyo karena sibuk, karena perlu ada tanda tangan belum selesai, no. Nah, tanda tangan tak bom. Saya katakan saya misalnya di kampus, banyak kai telefon lemai tua nyo pak wan wa laju menyahanai lun hanja nyan tinggal obok aja menaku tigan tit buta bagas kali umrah. Ya, jadi biasanya umrah itu mungkin berapa, kalau tawaf seperti biasa mungkin butuh waktu sampai 1 jam. Nah, sekarang bisa 2 menit. Kali sudah umrah, kan? Lalu kemudian langsung kita diterbangkan ke tempat sa'i, dan 3 kali 7 kali Safa dan Marwah. 2 menit sana, 2 menit sini, 5 menit selesai umrah. Nah, kan? Jadi dan jangan tertawa hari ini, Bu. Ya, jadi ini
yang kita ceritakan hari ini cerita kita dulu-dulu ibu-ibu ketika waktu naik pesawat nak tunjuk dan nak terbit sabah kampung nak kalian. Pesawat nak kapai jamai pegah jet nak jet sabah kampung terbit ya kalian. Nyo jino sabah kampung urang pesawat. Dulu satu kampung keluar ya kalian pesawat apa. Jadi dan saya ceritakan ini bukan satu yang apa. Ini suatu yang akan terjadi. Ya, nanti orang tidak lagi naik sepeda motor, orang tidak lagi naik orang semua akan menggunakan drone. Semua orang pakai pesawat. Dulu cerita dengan sepeda motor saja mahal, cerita mobil mahal. Sekarang semua jalan-jalan di kampung jadi sesak, jadi sempit karena setiap rumah sudah punya mobil. Zaman mobil itu mimpi, ya. Nah, drone hari ini harganya masih miliaran, ya. Miliaran masih mahal. Dulu ratusan juta juga mahal, tapi hari ini semua orang sudah sanggup beli yang ratusan juta. Dan 20 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang, dunia berubah begitu cepat dan orang sudah sanggup beli untuk kalian motor ke rumah orangnya harganya 2 miliar, 3 miliar, 2 miliar. Itu sudah biasa. Toh sekarang orang juga buat rumah sudah miliaran. Jadi bukan suatu yang apa, dan itu tidak butuh waktu lama. Mungkin sebelum Trump meninggal umur 30 tahun ke dan akan saksikan perubahan yang begitu luas. Dan apalagi orang nanti tidak lagi peduli uang itu dari mana datangnya, halal atau haram. Takat saja aku aja tai napeng. Nah, kondisi ini ibu-ibu itu semua pada akhirnya membuat manusia ini enggan menunggu, ya. Maksud enggan menunggu apa? Ini membuat manusia pada akhirnya semua dia dalam posisi musta'jil, dalam posisi isti'jal, dalam posisi al-ajalah. Jadi al-ajalah ini terburu-buru, ya, ingin cepat-cepat. Jadi tidak mau lagi lambat. Jadi orang hari ini sedikit aja sedikit lelet internet, wah marah, ya. Sedikit lambat koneksinya orang jadi brigen urang, ya, jadi jadi dongkol, ya, hanya gara-gara sedikit lambat koneksi internetnya. Nah, padahal dulu kita tidak pernah mengenal yang begini, ya. Dulu semua konvensional. Jadi kita mau ke pasar menggunakan jalan kaki, ya. Orang dulu dari ke Medan jualan lembu ke sana, bawa lembu dari sini ke Medan sampai ke sana sampai sebulan lebih. Orang jalan kaki semuanya. Dan tidak ada istilah orang dulu. Dan itu zaman di mana orang semua bersabar pada kondisinya. Dan hari ini karena teknologi ini salah satunya kita katakan tadi itu membuat orang mudah kehilangan sabar, ya, membuat orang pingin semuanya cepat, dan jikalau tidak cepat dia dia marah gitu kan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, Bu, ya. Jadi apalagi dengan ditambah lagi bukan hanya soal teknologi tadi yang mempercepat banyak hal dalam urusan kehidupan kita. Nah, tetapi juga kecenderungan hidup manusia yang pola pragmatisme, hedonisme, Ibu. Jadi pragmatis ini orang seperti tadi, ya, orang tidak mau tahu dari mana halal haram, udah hanya pikir lihatannya. Jadi nilai-nilai itu sudah mulai ditinggalkan, ya, nilai-nilainya kahanali. Nah, jadi orang tidak lagi punya rasa malu, udah hanya pikir lihatannya. Jadi orang tidak lagi merasa risih ketika dia bertengkar suami dan istri di rumah didengar sama tetangganya misalnya, ya. Menyengane jika diuroi mendawa mangayah ke ane. Tetangga pun dah nale masalah malele. Apalagi rumah kita hari ini dempet-dempet. Urung jamun ke pugar rumah jauh-jauh tengah jauh pugar rumah. Supaya apa wate tam dawa tinggal bae dengar rumah je. Nya. Jadi salah satu kenapa rumahnya jauh-jauh jarak-jarak supaya apa wate tam thula rumahnya bae dengar rumah je. Male. Jino hana malele, ya. Dengan kondisi yang seperti itu, ibu-ibu yang berbahagia, itu kita katakan ini pragmatisme. Jadi orang pingin serba praktis. Pokoknya dia tidak mau tahu nilai-nilai itu, tidak mau tahu. Masalah ini dianggap pantas, tidak pantas, ini dianggap wajar, tidak wajar. Orang tidak lagi peduli itu. Yang penting apa yang saya inginkan dapat. Ya, apa yang belum menempuh. Ini namanya pragmatis namanya. Ya. Dan hedonis apa? Pingin banget, Ibu. Orang sekarang semua pingin enak. Nah, tanpa peduli dampak yang ditimbulkan esok. Urah hendak mikir le, urah hendak fikir panjang. Yang penting sekarang dan enak. Fiat pijak yang penting mangat. Nah, bahasa aja. Ha, fiat. Atai mangat. Nah, ya. Fiat atai mangat. Jadi
Itu saya baca dulu di ini Bu, di belakang mobil truk, motor truk ya. Jadi mobil truk itu sebenarnya punya makna negatif sekali itu ya. Jadi waktu itu sedang ada kampanye tentang HIV/AIDS, itu kan? Jadi HIV/AIDS itu jadi lucu itu. Jadi HIV/AIDS itu kan banyak disebabkan karena hubungan seks di luar nikah itu kan, seks bebas lah. Dan seks itu kan secara secara vulgarnya itu kan orang cari kenikmatan sesaat. Nah, jadi bahasa sederhananya begitu kan, orang cari kepuasan sesaat gitu kan. Nah lalu adalah sebuah truk lewat itu, jadi di samping memang lewat di baliho yang sedang kampanye tentang HIV/AIDS itu, artinya mari kita cegah HIV/AIDS, kita berantas seks bebas dan segala macam lah. Nah lalu lewat satu truk itu lepinan ada siat yang penting mangat ya, siat tapi mangat, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi nyuruh Aceh pakai, dan siat tapi mangatnya dia gambarlah seorang perempuan ya dengan wajah semacam perempuan-perempuan tanda kutip tu ya. Nah jadi itu teori pragmatisme hedonisme tadi ya. Orang-orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah, hubungan bebas, dia hanya mendapatkan kenikmatan sesaat, tapi dia akan mendapatkan penderitaan yang seumur hidup yang begitu berkepanjangan. Nya hanya peduli urunya. Masalah kemudian besok dia akan mendapatkan HIV/AIDS, dia akan terkena penyakit urang dah. Dan lihat aja sekarang hari ini gaya orang makan minum ibu-ibu. Urang gitu majuh huju ronyo, pajuh huju pengelak. Dia tidak tahu bahwa makanan yang dia makan hari ini itu hampir rata-rata itu memiliki kadar racun yang cukup tinggi. Beda dengan makanan dulu. Jadi tubuh kita ini kuat ibu-ibu. Kita setiap hari ini, jadi ada namanya apa istilahnya itu? Radikal bebas namanya ya. Nah, kalau saya tidak salah istilahnya lah ya. Jadi setiap hari kita ini meneguk radikal bebas ibu. Asap mobil ya. Kalau malam mungkin ketika kita mengusir nyamuk, kita menggunakan spray tertentu ya, seperti baygon dan sejenisnya. Kalau dulu-dulu bahkan ada obat bakar nyamuk itu ya, asap. Itu kan mengepul di setiap rumah ataupun di balai-balai pengajian. Itu kita isap itu ya. Debu jalanan yang tentunya tidak semuanya bersih ya, kadang kotor. Itu semua masuk ke dalam tubuh kita ibu-ibu. Kita manglah debu tanya. Dan Tuhan Allah buat tubuh kita ini begitu kuat sehingga tubuh kita mampu mencerna itu semua dengan baik, dan pada akhirnya kita tetap survive ya dengan kehidupan yang seperti tadi. Kita hari-hari mengisap radikal bebas tadi, terpapar radikal bebas, asap mobil dan sebagainya. Jadi itu semua gas beracun. Tapi tubuh kita ini sanggup mensterilkan yang beracun-beracun itu semua. Nah, tetapi ibu-ibu yang berbahagia, tubuh kita juga punya batas ya, punya keterbatasan. Jadi dia punya limit. Jadi ada kadar racun tertentu yang dia mampu dia ini kan, tapi nanti di luar batas itu dia tidak mampu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tubuh ini menjadi kita gagal ginjal, pankreasnya rusak dan lain-lain. Karena yang masuk ke dalam tubuh itu sudah di luar batas kemampuan tubuh itu untuk mensterilkan itu semua. Nah, tapi orang tidak mau tahu. Yang penting mangat. Ya, mangat kepajuh hoju dan kepajuh kening kepajuh le dalam dia tu. Menyagah lam kerah peruat ke hanya kepajuh. Ya, sebelum betul-betul kenyang dia akan berhenti. Dan volumenya juga begitu tinggi. Pagi makan banyak, nanti jam 10 makannya banyak, jam 12 makannya banyak, nanti jam 3 makannya banyak, sore jam 6 makannya banyak, jam 8 malam makannya banyak, jadi binatang itu ibu, lembu misalnya ya, lembu itu sambil tidur ke nuraceh cimakeun ya, dia mengunyah sambil tidur ya, dia mengunyah. Tapi yang dia kunyah itu makanan itu aja. Dia tadi merumput di siang hari ya, di pagi hari dia merumput sampai sore. Ada yang dia simpan sedikit, dia simpan, dia apa namanya, dia ketika merumput itu dia tidak mengunyah ibu-ibu. Jadi lembu itu ketika merumput dia
Ketika gigit enggak kunyah dulu. Baru merumput lah, enggak ada. Dia begitu merumput, iuak je. Ya? Nyonya lempurno lemah merat nah ndak. Ha? Orang kota lemah nak duri lemah, pula lemah merat ndak lemah merat kan? Jadi lembu itu dia makan, ya. Dia akan mulutnya ndak pernah selesai daripada rumput ke je. Seperti mobil potong rumput tu kan? Seperti mesin pemotong rumput je jalan aja dia. Dia ambil. Itu ndak dia kunyah itu. Ya, semua ditampung dalam, ada temboloknya di dalam itu. Nah, sore hari dia pulang. Nah, ketika sambil tidurlah dia mengunyah. Jadi makanan yang sudah dia kumpulkan tadi pagi itu, yang kairat, ikat, dia gunting itu pakai gigi ya. Malam hari ketika, atau sambil tidur siang, ketika dia merebahkan diri ketika cuaca sangat panas, dia cari dingin, nyai perebah itu dia mengeluarkan kembali, dia kunyah di situ. Makan kalai cemakeun, atah nai mamah punau. Jadi tadi dia hanya mengambil, tapi dia tidak kunyah. Saya ingin bilang apa? Binatang ini yang dia kunyah itu makanan tadi. Ya, dia hanya mencari sekali. Cuman kelihatan saja dia seakan-akan makannya sering, selalu makan. Padahal enggak, yang dia makan. Bedanya dengan kita makanan pagi, kunyah pagi, ya. Tapajuh kunyah, selesai. Ya, jam 10 makan kunyah, selesai. Jam 12 itanya makan kunyah hana leuh-leuh. Sementara mereka makannya sekali, kunyahnya sekali. Jadi makanan mereka, maksud saya, lebih sedikit, volumenya lebih rendah dibandingkan dengan makanan kita, ibu-ibu. Jadi tanya lebih dahsyat daripada lemon. Yang kena pegang, ya. Nah, jadi poinnya apa? Sebenarnya sederhana kena pegang. Ini soal pragmatisme tadi. Jadi hedonisme. Orang yang penting enak, gitu kan? Asal enak, hantam saja, tidak mau peduli. Padahal kita ini kan manusia, ya, diberi akal untuk berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu tidak lagi digunakan. Nah, sehingga kemudian sabar itu hilang pelan-pelan dari kita ini. Jadi karena kondisi kehidupan yang seperti ini, dan pastinya memang manusia tidak menggunakan akal dengan baik, sehingga dia selalu dalam keadaan al-ajalah, ya, dalam keadaan terburu-buru, ya, terburu-buru. Nah, sehingga hatta dalam kehidupan berumah tangga pada hari ini, ibu-ibu, ya, kita melihat bagaimana ajukan gugatan cerai misalnya. Ya, saya tidak mau melihat kasus per kasus, ya. Tapi yang jelas kita lihat begitu. Jadi orang dengan begitu mudah, misalnya ketika ada masalah tertentu dengan suaminya, atau sebaliknya juga suami dengan istrinya, ya. Jadi sebagaimana suami dengan begitu mudah meninggalkan istrinya, mencampakkan istrinya. Nah, begitu juga dengan istrinya, juga dengan begitu mudah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dan itu hari ini makin meninggi, ibu-ibu. Nah, jadi grafiknya itu makin terus naik. Jadi gugatan cerai itu luar biasa. Nah, saya membaca satu hal itu tadi, bahwa ini juga menunjukkan bahwa hilangnya sabar dalam diri orang-orang yang suami istri tadi, orang-orang yang berumah tangga ini. Kita tidak lagi melihat adanya kesabaran pada si perempuan, sebagaimana kita juga tidak lagi melihat kesabaran pada laki-laki. Padahal Allah menyebutkan fa in takrahu syai'a fa'asa kalimat ji fa'asa an takrahu syai'a wa khairul lakum. Ya, jadi lupa saya awalnya. Kalimat je. Jadi intinya Allah katakan, kalau sekiranya lah, ya, kamu tidak lagi suka dengan si perempuan itu, Allah katakan tetap disuruh bersabar. Fa in takrahu, ya, fa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum. Mudah-mudahan ketika kamu membenci, ya, sesuatu, mudah-mudahan ada yang menyenangkan kamu di balik yang kamu benci itu, ya. Jadi ketika misalnya si suami mulai tidak lagi senang dengan istrinya, nah, kenapa cepat berfikir untuk pisah dengan istri tersebut? Begitu juga sebaliknya si istri. Kenapa begitu cepat memutuskan untuk menggugat suaminya? Kenapa dia tidak bersabar dengan kondisi tidak senang itu? Don mungkin hanya senang dengan suami Don, tapi nanti Don mungkin lewat suami inilah Allah akan menganugerahkan kepada ibu. Apalah hukum tu yang tanya hanya depa. Ya, kami misalnya laki-laki ini, mungkin kami ada waktu di mana kami tidak suka dengan istri kami. Apakah kemudian cerai itu menjadi jalan? Bukan. Tapi sabarlah jalan yang paling utama.
Kami tidak tahu, mudah-mudahan mungkin dengan istri yang kami tidak suka ini akan lahir daripadanya anak-anak yang kami suka besoknya. Mungkin punya kamu kawin dengan perumoh yang kamu galak, mungkin lahir anak yang kamu hendak galak. Sabar dengan istri yang ini, kira-kira demikian. Nah, tapi itu sudah tidak ada lagi ibu-ibu dalam, bukan tidak ada lagi, tapi itu sudah mulai mengurang. Nah, ini pada akhirnya saya kira kita penting ya berbicara dan membesarkan soal sabar ini ya, karena kita hidup di dunia memang yang orang tidak lagi mau taudib dalam kondisi di mana orang sudah ogah dengan sabar. Pikirlah jadi orang pingin, padahal ibu-ibu instan itu hanya ada di surga ibu-ibu. Di surga itu kan kalau kita pingin makan sesuatu tergantung pinginnya apa. Kalau pingin makan ada makanannya, makanan itu datang. Tapi kalau ingin merasakan saja, tidak perlu makan, ya tiba-tiba saja kita sudah merasakan. Peperleron. Itu di sana nanti. Di dunia hana menan. Di dunia natanya lam tengut yang natanya. Ya, lam lumpawa maksudnya. Ya, sudah ibu-ibu. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, ini tadi kita berbicara mungkin beberapa realita ya. Dan juga didasarkan kepada ayat wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, kemudian ada satu ayat lagi ibu-ibu di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Nah, ini kenapa penting kita berbicara tentang sabar ini. Nah, di ayat 177, enggak perlu dilihat sekarang, ditulis saja boleh. Nanti pulang ke rumah bisa dicek sendiri. Nah, di Al-Baqarah ayat 177. Nah, ini salah satu bentuk sabar. Ini bukan semua bentuk sabar. Sabar itu bentuknya banyak. Nah, Allah menyebutkan di sini, auzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabara wa hina al-ba's ulaika alladziina sadaqu wa lahum muttaqun. Nah, jadi ibu-ibu perhatikan ayat tadi ini. Ini ayat yang berbicara tentang kumpulan kebaikan ibu. Jadi Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini bicara tentang rukun iman. Jadi mulai pada iman, gitu kan? Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Ini bicara tentang hubungan sosial ini, memberi, ini kebaikan ini. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, orang-orang yang menunaikan janjinya. Hubungan sosial juga dengan manusia dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala juga sekaligus, ya, menunaikan janji. Kita berjanji dengan Allah dan berjanji dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Was-sabirina fil ba'sa wad-dara wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar, ya. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam ketika dia sempit, miskin ya. Dharra ini bisa jadi penyakit ya, sejenis itulah. Dan kemudian wa hinal ba's, ada yang mengatakan ini dalam kondisi perang ya dan sejenisnya. Nah, baru kemudian setelahnya Allah tekan ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi itulah orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur imannya, dan itulah orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Nah, apa poinnya di situ ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu perhatikan dengan baik, ayat itu mulai memaparkan tentang orang-orang yang lapang di atasnya, ya. Nah, jadi kita ini ibu-ibu yang berbahagia tidak akan kita tidak akan betul-betul teruji, ya, kita tidak akan betul-betul teruji sampai kita lulus pada ujian kesempitan hidup. Nah, jadi maksud saya, kalau misalnya ibu-ibu punya duit banyak lalu bersedekah, merangkat hawa juga, ya, mudah itu, ya. Toh ibu-ibu punya duit banyak lebih, lalu ibu-ibu bersedekah, banyak orang bisa buat begitu. Ibu-ibu punya waktu yang lapang, lalu kemudian menyisihkan waktu itu untuk datang kemari. Madu orang je, mudah orang buat. Di rumah sudah ada yang merapikan rumah, sudah ada yang cuci piring, sudah ada yang nyapu lantai, sudah ada yang membersihkan halaman, sudah ada yang cuci pakaian. Madu kan airon nalapan pembantu rumahnya.
Lalu bang pengah katrok ni kena apa hantrok depan. Kajian jam 7, pos itu hanam katrok yang kena. Pokok bahan truk gua rumah pi pegah ndak ada apa-apa ibu, ndak apa-apa ibu. Gepegaknya ndak apa-apa ibu, ndak apa-apa ibu. Madum ndak apa-apa konya. Hana gedepu pelaku kerja ada kena ya duduk ini keraga. Hanam pubui rumah tu bab. Ya? Jadi artinya apa? Dia punya waktu yang banyak. Semua sudah ditangani di sana. Ndak ada jadi artinya apa? Ada orang. Jadi kalau dalam keadaan lapang, lalu kemudian kita melakukan sesuatu, itu suatu yang mudah, ya, suatu yang mudah. Jadi banyak orang bisa berbuat karena dia punya kelapangan. Apakah lapang itu lapang waktu? Apakah lapang itu lapang tenaga? Orang yang kuat, ya, anak muda, banyak hal dia bisa angkat ibu karena dia masih kuat. Kira-kira begitu, ya. Kemudian lapang dalam rezeki, gitu kan? Jadi orang mudah memberi kenapa? Karena memang uangnya banyak, uangnya banyak. Yang dia butuhkan juga tidak sejumlah uangnya. Jadi dia butuhkan 10.000 sementara dia memiliki 1 triliun umpamanya. How kena bahadanya? Kan dia hanya butuh 10.000. Atau dia sudah beli semua, sudah lelah dia membeli. Hai depa boleh. Uangnya lebih. Lalu dia bersedekah. Biar tham katanya. Nah, jadi makanya nanti kalau ibu-ibu lihat dalam Al-Qur'an itu kita menemukan. Jadi orang-orang muttaqin itu kata Allah itu mereka bukan hanya orang yang melakukan sesuatu ketika mereka lapang, tapi muttaqin ini mereka adalah orang yang melakukan sesuatu baik ketika lapang maupun ketika Nah, jadi kita belum teruji betul. Kalau saat lapang, semua kita datang ke majelis seperti ini. Karena lapang, lapang. Kita enggak ada masalah apa-apa. Kita sedang sehat, ya. Ekonomi kita juga sedang bagus-bagusnya. Anak betul-betul. Jadi kita enggak ada problem masalah keuangan, enggak ada problem, apapun enggak ada problem. Jadi betul-betul dalam keadaan fresh, ya, dalam keadaan enggak ada beban apa-apa. Kita datang kemari. Itu biasa, itu bukan satu yang luar biasa. Jadi orang mudah melakukan itu. Nah, tetapi seperti dalam cerita ini, ya, ada orang memberi karena mereka lapang. Nah, bisa ndak memberi ketika kita sempit? Bisa ndak kita datang kemari ketika waktu kita sempit? Ane haru tauro dapu haru tapegle bajai haru tara halaman haru tampum lakau haru tapu bereh jak je kena. Misalnya ada suami yang sakit di rumah misalnya, kan? Kemudian anak ada yang kecil misalnya. Kemudian tidak ada pembantu di rumah. Semua harus diberesin itu. Ya, dia yang memasak, dia yang ke pasar. Dia the single parent walaupun dia punya suami dan dia punya anak yang masih kecil. Tapi dalam keadaan seperti itu dan dia punya tugas juga bukan hanya di sini tapi dia juga mungkin sebagai seorang kepala sekolah barangkali yang juga punya banyak tanggung jawab di sekolah. Tapi dia bisa memanage waktu sedemikian rupa sehingga hoyang tak nagoknya dan rumah beres nyancau. Ya, anaknya tidak terlantar di rumah suaminya sempat diurus, ya. Kemudian ke pasar beres makanan kita gui rumah mangan muslihat muthanut, ya, rumah hanam kada-kada rumah bersih rapi, di sekolah pun dia juga dihormati dan kajian di mana-mana dia juga hadir. Nya baru ini manusia ini, ya. Ya, ini manusia. Karena mengapa? Karena cin pakai urangnya nama pukah. Alah ibu, Hanan jauh, Hanan demang jauh kude lom. Hanan demang jauh kude. Alasah Hanan demang jauh kude. Alah ibu, ilun suami sakit. Alah ibu, anak mi kurang sehat. Ya, alah ibu, mekebenten Hana. Orang banyak mengeluh dengan keadaannya, ibu. Ya. Orang mengeluh dengan sempit itu mereka mengeluh. Nah, jadi poinnya adalah kita tidak akan teruji, Ibu. Kita tidak akan teruji, ya. Sampai kemudian kita betul-betul bersabar dalam keadaan sempit. Nah, sempit itu tidak harus dimaknai sempit dalam manapun. Contoh yang saya sampaikan tadi itu juga sempit sebenarnya, ya. Jadi ketika seorang perempuan, ya, dia punya suami tapi suaminya misalnya macet, dia punya banyak anak yang dia harus urus, bukan hanya urus dalam makna urus fisik, tapi pembiayaan juga dia kena ke atas dia, ya. Dan mereka juga masih kecil-kecil dan banyak pekerjaan. Nah, ketika dia mampu melampaui ini semua, nyan baru pegah hurungnya ini baru. Nah, kalau dalam tinjauan iman, baru ini orang-orang yang betul-betul beriman. Nah, jadi ketika orang mendatangi agama ini tidak hanya dalam kondisi enak, Ibu. Karena Allah menyebutkan sana wa minan nas may ya'budullah ala harf.
Ada orang-orang ini yang beribadah ini dan dia berhubungan dengan Allah ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi tergantung keadaan. Kalau dia dalam keadaan tenang, dia datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dia datang beribadah, dia datang ke masjid, dia datang ke tempat-tempat pengajian. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan nyaman. Tapi ketika dia sempit, dia berbalik arah. Ya, dia memutar kemudi ke tempat yang lain. Hana ijak dia dengan berbagai macam alasan. Hana nyaw, hana je, hana berhirmoh dan segala macam. Nah, jadi inilah sebenarnya yang kita perlu bersabar di atasnya. Dan inilah yang kalau kita lihat ibu-ibu, kehidupan para sahabat dulu. Yang mereka tidak pernah mengeluh dengan keadaan dan kondisi mereka, walaupun keadaan dan kondisi mereka itu berpuluh kali lebih buruk daripada keadaan dan kondisi kita pada hari ini. Ya, tanyornya karena kehidupan itu tadi, ya. Karena kehidupan yang hari ini kita lihat orang sudah begini-begini dan kita dalam keadaan yang tidak seperti mereka. Dan lalu kita mengatakan saya tidak beruntung seperti orang-orang dan seterusnya. Nah, padahal kalau kita melihat kondisi orang terdahulu, mereka jauh berpuluh kali mereka tidak beruntung dibandingkan dengan kita. Ini tidak beruntung siapa? Terkait dengan kehidupan dunia ini. Hanya beruntung dibandingkan dengan kehidupan kita. Nah, mereka jauh di belakang dibandingkan dengan kita. Tapi karena kita melihat orang yang di atas kita, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang selalu mengatakan saya tidak punya ini, saya kekurangan ini, dia dan seterusnya. Walaupun mungkin hanya ada pegah bau, tapi kita selalu merasakan itu dan itu yang menyebabkan kita kemudian lemah. Ya, itu salah satu lah yang menyebabkan kenapa manusia ini tidak bersabar. Tapi poin kembali pada ayat tadi bahwa kita akan teruji kalau sekiranya kita datang satu saat di mana kita sempit. Nah, kalau ibu-ibu hari ini datang kemari seperti ini dengan hati yang ceria, nah itu bisa enggak ketika misalnya besok, ya, nauzubillah misalnya tiba-tiba kita diberi kesempitan Allah dalam berbagai macam bentuk. Bisa tidak sempit ini kita menyikapinya seperti kita menyikapinya ketika lapang sebelumnya. Jadi bisa enggak misalnya ketika kita mendapatkan musibah ibu-ibu, kita tersenyum, ya, sebagaimana ketika kita mendapatkan nikmah lah, kalau saya katakan nikmah itu kan, kalau saya bandingkan nikmah dan musibah, padahal semuanya nikmah sebenarnya kan. Nah, jadi kita hari ini misalnya dapat masalah apa misalnya kan, bisa enggak kita senyum, ya, sebagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, kita juga senyum. Nah, nah, kalau kita bisa senyum dalam keadaan sempit, nah baru itu betul-betul kita teruji. Nah, jadi iman seseorang kata Allah tidak akan teruji sampai mereka ini bisa melampaui masa sulit. Nah, orang kalau masa lapang mudah dia lampaui, ibu. Ya, nah, masa lapang orang gampang ke masjid, sepeda motornya ada, ataupun mobilnya ada, kemudian masjidnya juga ber-AC, ya, karpetnya juga tebal, imamnya juga bagus, ya, duitnya semuanya banyak, mudah dah orang jauh masjid. Ya, karena semua memberi kemewahan tadi. Saya punya duit, mobil ada, di rumah tidak ada masalah apa-apa, istri juga punya duit, anak-anak juga semua kebutuhan mereka tercover, ya. Kemudian sampai di masjid, masjidnya juga punya AC, suasananya begitu nyaman, karpetnya tebal, ruangannya wangi, imamnya suaranya merdu, kabeh medung surga kelut. Mampu hana mangalajat mayang lu lagi amam, peng pipah lu terjalur. Nah, bisa ndak misalnya dulu Abdullah ibni Umi Maktum, dia buta, ibu. Buta, ya? Buta. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasul, saya ini buta, walam yajid may yaquduni ilal masjid." Dan tidak ada orang yang bisa membawa saya ke masjid. Dia tanya, "Ada enggak keringanan buat saya?" Nabi mula-mula mengatakan, "Ya, ada." Tapi Nabi kemudian balik bertanya, "Hal sami'tan nida?" Apakah kau mendengar suara azan dari masjid itu? Lalu dia katakan, "Dengar ya Rasul." "Idzan fa'ajib." Kalau kamu dengar, pergi. Tapi kan dia sudah bilang tadi, siapa? Saya enggak punya siapa yang menuntun saya ke masjid. Pikir cara sendiri. Akhirnya dia pun berfikir, ibu. Abdullah ini pun mengambillah seuntai tali dan dia pun mengikat tali itu dari masjid sampai ke rumahnya. Setiap kali dia ke masjid, dia akan menyusuri tali tersebut. Dan dia kemudian menjadi muazzin pertama di setiap waktu subuh di zaman Nabi, ibu. Ya, Abdullah orang buta, ibu. Penduduk orang buta tengok kejap masjid, yang terdekahnya, yang terdekah. Ya, orang buta tengok kejap masjid, lekas terdekah. Berarti pampu ya, lekas terdekah. Ya, orang buta tengok, orang buta Nabi itu, Abdullah itu kalau mengaji dengan Nabi itu duduk saf paling depan, ibu. Itu Abdullah itu. Nya orang bergebi buta oleh Tuhan. Dan masjid Nabi tidak seperti masjid kita pada hari ini, ibu. Masjid Nabi katakan itu di zaman Nabi. Di zaman setelahnya juga seperti itu. Masjidnya tidak beratap. Kalau hujan itu masuk ke dalam, dan Nabi sendiri disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah di waktu subuh sujud dan muka-muka mereka terkena
lumpur karena malam harinya hujan. Ya, tambah lumpur, sujud di dalam lumpur. Kalau siang hari mereka panas, hanya sedikit di belakang itu yang diberikan atap, dan itu tempat berteduhnya ahlus sufah, orang-orang yang miskin-miskin di zaman Nabi yang tidak punya rumah. Mereka tinggal di belakang itu dan diberi sedikit atap. Selebihnya tidak ada atap. Dan kalau begitulah masjid Nabi sekarang. Ini jauh umrah dah. Ya, ini sekarang orang pergi umrah kan? Pergi umrah nih, setahun 2 kali kadang pergi umrah. Saya selalu menyampaikan dari zaman saya bilang itu. Kalau masjid dulu waktu saya bilang ini, masjid jami itu masih belum seperti sekarang. Masjid jami masih masjid jami dulu, belum direhab, nggak ada AC-nya. Maaf saya katakan, WC-nya cukup kuto, cukup cuang. Waktu itu, ya. Jadi WC-nya itu di tempat arah perempuan sekarang itu, menghadap ke yang kantor polisi itu, ya. Zaman-zaman itu sekitar tahun-tahun awal-awal tsunami lah masih, ya. Sebelum ini kan pasca tsunami direhab itu. Nah, saya bilang ke jamaah waktu itu, saya katakan, coba ibu-ibu bayangkan, sekiranya Masjid Nabawi itu seperti Masjid Jami ini, pengurusnya tidak jelas. Waktu itu pengurus Masjid Jami itu nggak jelas. Coba ibu-ibu bayangkan Masjid Jami itu seperti masjid yang kita mengaji sekarang ini. WC-nya seperti itu, tempat pipisnya, imamnya saya. Kira-kira berapa tertarik ibu-ibu datang ke sana? Imamnya saya bilang, "Long imam ini. Long kecukup lega baca Quran." Kira-kira berapa ketertarikan ibu-ibu datang ke sana pergi umrah? Nggak ada sudais, nggak ada syurim, nggak ada apa-apa, hanam tiropi. Kalau tarawih alhaakumut takatsur baca, ini aja. Begitu kan? Nah, kemudian dulu ibu-ibu, Aisyah itu istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, ibu kita semua. Itu sepeninggal Nabi itu, Aisyahnya, gaknya sampai ngejak haji ibu. Kecuali pada 1 tahun dalam peristiwa namanya peristiwa Perang Jamal ibu. Perang Jamal itu karena beliau terlibat dalam peperangan itu. Di tahun itu beliau tidak haji, selebihnya beliau haji. Nah, bagaimana Aisyah pergi haji? Dia pergi haji, dia menuntun untanya ibu dari Madinah ke Mekah ibu. Geek lente getren. Nah, pakat tren lemah ini tak lemah tak jaga kita. Tren lemah. Dan sampai di Mekah ibu, di Mekah itu dia datang ke Mekah. Dia dari Madinah datang ke Mekah. Di Mekah itu jangan dibayangkan bahwa punya keramik ubin lantai itu seperti pada hari ini. Yang kalau kita pijak di jam 12 siang itu kaki kita masih terasa dingin. Dulu itunya pasir panas ibu. Abai gathui jemun. Pasir panas itu. Di sekitar Ka'bah itu pasir belum ada apa-apa ibu. Orang kalau mau buang hajat dia harus naik ke belakang bukit sana dia pergi buang hajat. Yang pada zaman itu ibu-ibu. Ya, di sekitar Ka'bah itu rumah-rumah orang Mekah. Tidak ada masjid di situ ibu. Masjid dibangun kemudian. Di zaman Umar baru mulai ada pembangunan masjid ibu. Kemudian ditambah pada zaman Utsman dan seterusnya. Sebelumnya tidak ada apa-apa ibu. Rumah-rumah di situ. Jangan bayangkan masjid. Walaupun Allah menamakan masjid, tidak ada masjid di situ dulu. Bangunan masjid tidak ada. Dan tidak berlantai seperti pada hari ini. Ya tanah seperti ini. Masjid Nabi aja nggak ada lantainya. Masjid Nabi aja tanah ibu. Nah, kalau begitulah kira-kira kondisi Masjidil Haram. Apakah aja umrah gratis ngelung ibu? Gratis. Gratis. Nya toek tapi ke di belah dia bukit berarti toek. Ya toek ke di belah dia bukit dia. Gratis. Nah, saja. Nah, jadi ini perlu menjadi apa namanya? Ya, ini sehingga pada akhirnya jadi ini yang kita katakan tadi ibu. Kita hari ini beragama ini karena kita lapang. Karena tengah mengaulet, peng cep dempu pah, perut bimangat. Lalu kemudian ibadah kita pun khusyuk. Nah, begitu mati lampu, athi hana udep, laju kek ke urang tu uam nyonyi ngeng, taput tang gedeng ale. Kakak onom tau ustaz, kaje ente ukur sambung lom tu. Ini kan nyamannya karena ruangannya AC, kipas anginnya ada, mikrofonnya udah ada segala macam lah. Ya, ruangannya nyaman. Nah, bagaimana kalau sekarangnya semua ini tiada? Nah, jadi ini yang mau diajarkan kita oleh Al-Quran ibu-ibu. Ini yang mau diajarkan kita oleh Nabi. Dan ketika Nabi datang, ketika Nabi kita datang ibu-ibu, kehidupan di Mekah itu sesungguhnya kehidupan ekonominya, kehidupan manusianya, ya, mereka itu sudah lebih lumayan sebenarnya. Nah, ketika Nabi datang, justru Nabi membawa para sahabat ini ke belakang
dari kehidupan dunia ini, Ibu. Dalam perspektif dunia, gitu ya. Artinya orang-orang seperti Mus'ab bin Umair misalnya. Dulu dia dikenal sebagai seorang pemuda yang tampan, gagah, pemuda yang necis, ya. Pakaiannya cukup indah. Bahkan kalau dia pergi, orang akan mencium bau harum wewangian yang dia pakai. Dan hanya dia yang punya wewangian itu di Mekah pada kala itu, ya. Dia menggunakan sendal yang tidak dipakai oleh banyak orang. Harga bajunya kalau kita hargakan sekarang itu bisa sampai 3 juta satu helai pakaian. Mahal. Ya. Itu sampai sekarang harga itu masih mahal kalau menurut kita. Dan dia sudah mengenakannya pada saat itu, Mus'ab bin Umair. Nah, tapi Mus'ab bin Umair ini pada akhirnya dia meninggalkan itu semua, Ibu. Dia masuk dalam ruang sempit. Ruang sempit. Apa ruang sempit, Ibu? Ruang ketika dia meninggal dalam peristiwa perang Uhud kalau saya tidak silap. Kalau tidak perang Badar, perang Uhud, antara dua ini. Nanti bisa dicek lagi. Dan ketika beliau mau dikafani sama Nabi, Ibu, ditutup kepalanya, terbuka kakinya, ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Mus'ab bin Umair. Dulu dikenal dengan seorang pemuda yang begitu luar biasa ketika di Mekah. Ketika dia kafir, mewah tak banyak. Mewah tak, udah mewah tak. Tapi begitu dia Islam, Ibu, dia lewat di depan majelis Nabi, Nabi menangis melihat Mus'ab, Ibu. Tidak ada bahagian pakaiannya yang tidak tertambal, Ibu. Jadi, artinya apa? Lo kena pegang apa? Dia turun derajat dunia, Ibu. Dari dulu dia begitu lapang, dia turun kepada kehidupan yang begitu sempit di dunia ini, yang matinya seperti kita gambarkan tadi. Dia tidak punya kain kafan, Ibu. Hanya pakaian yang dia pakai itulah menjadi kain kafannya. Yang kalau ditutup kepalanya nampak kakinya, dan kalau ditutup kaki nampak kepalanya. Akhirnya Nabi bilang apa? Tutup kepalanya dan ambil semacam jerami lah, ya, tutup bahagian kakinya. Dan dia dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Rahimahullah, ya, radhiyallahu anhu ardu'ah, Mus'ab bin Umair, orang yang mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah, Ibu. Ini Mus'ab, banyak sekali orang Islam karena jasa Mus'ab bin Umair. Tapi yang poin kena pegang apa? Dia beragama, Ibu. Dia memberi yang begitu banyak kepada agama ini dalam posisi dia sempit. Nah, ya, dia memberi pada saat dia dan dia sempit itu bukan dia memang turun kepada sempit, gejak dalam sempit itu. Dari kehidupan yang lapang tadi dia turun pergi masuk kepada ruang yang sempit. Sempit kehidupan dunianya, betul. Nah, jadi dan bukan hanya dia. Banyak yang lain-lain. Khadijah, Ibu, sebelum dia menjadi Islam bersama Nabi, dulu dikenal sebagai saudagar kaya Mekah. Seorang perempuan yang kalau kata orang menyeka orang Melayu gebu ke, ya, menyekan pe bahasa katanya orang matau urinang, ya, tubuh gegar, wajahnya cantik, rupawan orangnya. Tapi ketika menjelang meninggalnya, badannya hanya tulang berbalut kulit, Ibu. Pijuat keli gede. Ya, dia diboikot sekian tahun bersama Nabi dan dia menghabiskan seluruh apa yang dia miliki untuk perjuangan Islam, Ibu. Ya. Makanya Nabi begitu mengenang Khadijah. Dan setiap kali beliau menyebut, dan Aisyah tanya, seperti tidak ada perempuan lain, Ibu. Apa pegah ururi nang tatbiron. Ya, Aisyah cemburu ketika Nabi menyebutkan Khadijah. Dan salah satu alasan beliau begitu. Kenapa tidak aku menyebutkan dia? Ketika orang-orang menahan hartanya daripadaku, justru dia yang memberikan aku. Dia memberikan aku apa yang aku mau. Jauh harta untuk aku berjuang di jalan Allah. Khadijah, Ibu. Artinya apa? Dari kehidupan lapang dia turun pada kehidupan yang sempit. Abu Bakar apa kurangnya, Ibu? Dia juga orang kaya ketika di Mekah. Tapi bayangkan ketika dia mau hijrah, Ibu, dia terpaksa mencuri uang orang tuanya karena dia kehabisan harta dalam dia berjuang, Ibu. Abu Bakar hidupnya dulu nyaman, dan berapa banyak para sahabat jatuh miskin ketika mereka hijrah bersama Nabi, Ibu. Abdurrahman bin Auf misalnya, orang yang dikenal kaya di Mekah. Suhaib bin Rumi, orang yang datang dari Turki, ya, orang Rum, ya, orang Rum, bukan orang Syria kalau dulu, ya. Dia berdagang di Mekah dan dia sudah kaya, Ibu. Tapi dia terpaksa harus meninggalkan semua hartanya di Mekah dan dia pergi tanpa membawa apapun ke Madinah, Ibu. Jadi dari lapang menuju sempit. Tapi dalam sempit justru mereka memberi lebih banyak dibandingkan ketika mereka lapang. Nyo baru ke manusia, Ibu. Nah, dan ini apa semuanya? Butuh apa, Ibu? Sabar. Hanya ke poin wasabirina fil ba'sa wad dara wa hinal ba's.
ulaika alladzina sadaqu. Jadi baru kemudian kita ini betul-betul teruji, baru kemudian Allah menganggap kita ya, kalau sekiranya pada saat sempit kita ini sama seperti ketika lapang, dan bila perlu ketika sempit kita lebih hebat daripada ketika lapang. Kalau saat lapang kita dulu memberi satu, ketika sempit kita bisa memberi dua, bahkan lebih daripada dua. Makanya ibu-ibu seperti yang saya singgung tadi, menyatakan ciri muttaqin. Contoh misalnya, Allah katakan apa? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Ya, sirra wa alaniyatan. Jadi mereka ini bukan hanya memberi pada saat lapang, tapi juga pada saat sempit. Bukan hanya memberi pada saat terang-terangan, tapi juga ketika sembunyi-sembunyi. Artinya dalam semua kesempatan mereka memberi. Jadi tidak memberi ketika dia lapang. Kalau lapang semua orang bisa memberi. Saya punya duit banyak, saya kasih seperti kita katakan tadi, gampang. Tapi bagaimana bisa tidak kita memberi seperti mereka dahulu, ketika mereka justru sudah tidak punya apa-apa. Ketika Mus'ab sudah tidak punya apa-apa, tapi ternyata lihatlah apa yang dia berikan kepada Islam ini. Abu Hurairah yang hari-harinya ibu yang yang makannya kadang 3 hari sekali berdepankan, lihat apa yang dia berikan kepada kita pada hari ini. Dan bukankah Allah menyebutkan lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum jahilu aghniya min taftar bismi la yasaluna nasa'il hafa. Orang fakir ibu di zaman Nabi, kemana mereka pergi? Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah. Orang fakir ini mereka muhsar, mereka ini orang-orang yang terisolasi, jadi mereka orang-orang yang terkepung di medan jihad. Jadi mereka fakir, tapi lihat mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu. Mereka fakir ini. Allah katakan lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Dan mereka tidak sanggup mencari rezeki. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan jihad ini, Bu. Sehingga orang-orang pun yahsabunal jahilu aghniya min ta'affuf. Jadi orang-orang pun, orang awam menduga mereka ini orang-orang yang punya. Padahal bukan. Mereka ini tidak cari rezeki, bukan punya, tapi mereka memang karena terkepung di medan jihad, tidak punya kesempatan untuk mencari rezeki. Orang fakir, ibu. Orang fakir zaman kang ya mendahoh. Orang fakir dulu tidak sampai dikatakan orang menduga mereka ini agniya. Karena mengapa? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Karena mereka ta'affuf, tidak pernah meminta-minta kepada orang, ya. Tidak pernah ngomong ke orang saya tidak punya, saya miskin. Hana pada-pada gatin rau. Menyagedanya orangnya, ya. Saya kena bantuan kaya laki surat miskin. Saya kena bantuan kaya laki surat miskin. Nah, jadi ini kondisi mereka dahulu, ibu-ibu. Jadi hidupnya sempit, tapi dalam keadaan sempit justru lihatlah kita hari ini ibu-ibu, kita mendapatkan Islam ini karena sempitnya mereka dulu, ibu. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh anak-anak kita karena lapang kita pada hari ini? Nah, yang poin ini, ya. Jadi kita hari ini dapat begini ini karena kehidupan sempit mereka dulu, ibu. Nah, lalu apa yang bakal didapat oleh anak-anak kita besok dengan kelapangan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini? Nah, sekali lagi, ini persoalan bahwa kita belum teruji betul, ya. Belum teruji betul kalau selama ini kita hidup dalam keadaan lapang. Nah, baru kemudian kita teruji ketika kita melewati lapang menjadi orang yang bersyukur dan sempit menjadi orang yang bersabar. Dan sempit ini, ibu-ibu, tidak mesti seperti para sahabat. Tidak mesti seperti para sahabat. Hanya mesti menang sempit. Jadi ada banyak kesempitan yang kita lewati dalam kehidupan kita. Hatta sekali-sekali saya katakan ketika mati lampu itu sempit. Waktu mati lampu, sempit itu. Ketika kita mati lampu. Tapi lihat aja orang ketika mati lampu. Ketika misalnya PDAM macet, ya, atau ya seperti tadi koneksi lelet misalnya. Ini juga kondisi sempit kita pada hari ini. Jadi kondisi sempit kita pada hari ini berbeda dengan kondisi sempit mereka dahulu. Nah, lihat aja sikap kita ketika kita sempit misalnya. Ya, ketika kita misalnya satu hari tidak punya kendaraan misalnya. Ketika misalnya pada suatu hari hujan misalnya, atau cuaca yang sangat terik. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita terhadap agama ini, Ibu? Tanya menyaujen ke hana tabut karena hujan. Hana tabut dia karena hujan. Lebih mbak kameng bidanya. Biasa ya hana tabutnya ada yang kameng biasa je karena pakai hujan. Tanya menyauji hana tabut. Dan itu sepakat karena hujan kita tidak pergi ngaji. Dulu ingat saya kecil-kecil dulu, tanya tajak sekolahnya mungkin ibu-ibu juga merasakan itu lebih dahsyat daripada saya. Kita dulu tidak mengenal payung. Lo gampung zaman banyak-banyak lo hana tahun kalau orang pakai payung, ibu. Tapi semua aktivitas itu berjalan. Anak-anak itu kalau pergi mengajinya pakai on pitang. Jadi lo almarhum ya di rumahnya pula bak pisang kapai ke.
Jadi salah satu fungsi pisang kapainya menyaujen karena dia daunnya lebar. Jadi kita bisa menggunakan semacam payung. Pakai itulah kita pergi mengajinya anak miat zaman. Jadi hana karena ujian hana buat. Dulu di rumah-rumah itu menggunakan lampu teplok, ya, panyat culat ke Aceh. Tapi di setiap rumah kita mendengar suara mengaji. Itu yang kita katakan tadi itu. Jadi artinya kita hari ini kesempitan ini membuat kita justru makin buruk. Jadi orang dulu justru mereka menghadang kesempitan itu dan kita lahir anak-anak yang hidup dengan kelapangan pada hari ini. Karena itu tadi, karena mereka mendobrak kesempitan itu ibu-ibu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Tapi begitu tanya orangnya, begitu kita mendapatkan kelapangan, dan ini menjadi buruk ibu-ibu untuk kedepannya. Karena kita mewarisi sifat buruk ini kepada anak-anak. Ya, karena hujan, karena debi ulwa, karena hujan, tu uam tak, karena di rumah juga sudah ada AC. Ya. Ya, menamnya tajak ke dia nasi, tadu rumah keras sem rumah nasi. Semua sudah ada di rumah. Makanan pun di rumah sudah apa? Sudah banyak kulkas, sudah penuh dengan makanan. Kenapa perlu diberitahu? Ya, kalau perlu tinggal telepon dan segala macam. Duit juga sudah banyak, kerja juga tidak harus di kantor, tidak harus di pasar, orang bisa jualan online dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi kita katakan tadi bahwa kita melewati kehidupan sempit pada hari ini. Sebenarnya kita punya, tapi ya itu tadi, ya, sempit kita berbeda dengan orang dulu, ya, beda sempit. Tapi ya seperti kita lihatlah sikap kita ketika kita sempit pada hari ini. Jadi jangan sampai, maksud saya, hal-hal yang sebenarnya sederhana sebenarnya, ya, sederhana. Sebelum kita diuji dengan kesempitan yang lebih besar, jangan sampai hal-hal yang bacut lalu kemudian itu mengecutkan kita, membuat kita menjadi lemah, ya, dalam agama ini hanya gara-gara sempit yang kecil tadi itu. Sempit ubud, ya, tu umroh, tarik urau kan seuam. Hanya ada lebih. Ya, jadi dan itu pada akhirnya ibu-ibu membuat kita itu menjadi semakin lemah sebenarnya, ya. Jadi anak miat yang menyajaman, saya kira kita inilah generasi saya, ibu-ibu mungkin, ya, kita menjadi generasi yang kuat. Bahkan karena dulu kita tidak mengenal panas dan dingin. Seuam home jihinan, ujian home jihinan. Hana taturi tengok tranyan. Nyajino anak mi menantap tebi bacut. Ini saya ilustrasikanlah. Anak-anak itu kita ikat badannya pakai tali, kita suruh keluar sebentar, tak tarik, nyai tak mau rumah kabar saya ni. Cik. Kena urau. Hana terus 10 minit. Menantap pula siat tak tarik elok kabar saya ni tu dalam. Cik. Kap kenang panas di luar, kabar sini. Ya, hujan juga begitu. Kita tarik dia, terlepaskan sebentar dia ke hujan itu, belum habis, hanya habis bulu ditarik udah, cuy, bersih. Kenapa? Kena hujan. Nah, jadi membiuk kah? Jadi karena kita terlalu, itu tadi, ya. Nah, jadi lemah itu sebenarnya datang dari diri kita juga sendiri. Jadi saya kira demikian dulu, ya. Saya sudah berbicara lebih daripada 50 menit ibu-ibu. Dan nanti kita buka yang di sini, ya, mungkin ya agak lebih sedikit. Ini mungkin mukaddimah lah pada hari ini. Ya, home kada pegah juga. Nanti materinya pertemuan sekali lagi ibu. Ya. ini mukaddimah. Ini alasan kenapa kita perlu bicara sabar. Nah, kita belum berbicara tentang ini baru alasan kenapa kita berbicara tentang kenapa perlu memilih topik sabar. Nah, kita belum berbicara tentang jadi teori sabarnya belum. Nah, ya, ini baru ngobrol-ngobrol hari ini ibu-ibu. Ngobrol-ngobrol. Karena kalau langsung teori tengok leju. Ya, menan. Pulang beklam anak saya tengok menan. Jadi begitu juga. Karena kita sudah terbiasa enak. Ya, sudah terbiasa enak, akhirnya belajar pun pengin enak. Bantu saya cut. Hai rok dekunyan, kenapa? Tengok tu dekunyan, tengok tu, dekunyan tengok tu, ya. Jadi ini ibu-ibu juga ada betul ni. Akhirnya milih ustaz mana? Nya ustaz tengoknya, kenapa? Nan duduk je ku ustaz tengok. So, mana ustaz tengoknya, kenapa? Ustaz tengok, ya. Dulu lupa kabar. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu tampangnya tidak bagus. Jadi tampang beliau orang kerdil, cacat, kakinya kecil. Jadi dari segi fisiknya, performanya udah nggak bagus, ya. Tanya menyenang ustaz-ustaz yang kurang keren kah? Napa sih? Boleh ustaz yang keren, ya. Ustaz yang keren.
Nya ustaznya enggak keren ini. Abdullah bin Mas'ud tidak keren. Orangnya kerdil, ya. Tapi ini orang yang keenam masuk Islam, Ibu. Ya, orang yang boleh bolak-balik masuk rumah Nabi enggak perlu izin. Ini orang yang luar biasa ini. Orang yang Nabi memuji kakinya yang halus tadi itu, yang kecil, yang kerdil. Nah, beliau kalau mengajar, Ibu, kalau beliau membacakan hadis Nabi, itu terbata-bata. Qala Rasul, dia enggak habis kalimatnya keluar. Terputus-putus. Tetapi kata orang-orang yang mengaji dengan beliau, meskipun kalimatnya terputus-putus, maka kami setiap satu kalimat itu seperti orang geden bawah kaya, kami pun menahan setiap kalimat itu, tidak boleh ada hilang daripada kami, semuanya jatuh kepada kami. Geden lagi orang ten, diibaratkan seperti itu. Setiap kata-kata itu diperhatikan betul. Dan kenapa Abdullah bin Mas'ud itu terbata-bata? Karena beliau khawatir yang diucapkan itu tidak persis sama seperti Nabi. Jadi dia ingin menyampaikan sesuatu yang persis sama seperti Nabi. Karena khawatir takut salah, maka akhirnya terbata-batalah ketika beliau menyampaikan sebuah hadis. Jadi dan beliau mengatakan kepada orang-orang apa? Bukan aku tidak mau mengajarkan kalian lama, sering, tapi karena aku takut bosan. Tapi orang-orang pun pingin, padahal performanya seperti tadi, cara mengajarnya sangat mengantuk. Ya, ibu-ibu, ya laju mentablik dia juga kata dia. Ya menang kan? Ya punya model buat lagi nya. Menang. Nya punya anak dia nya. Jadi ada orang, Ibu, saya punya guru saya, dia itu kalau muridnya perempuan, dia nggak akan melihat ke depan, Ibu. Lun na gure je mai gampung deh, kamu ninggai kau nya. Nyang jino na tirotek sih. Nyang tiroteknya gurenya, nyang menyegit mebut menyauri nang jamaah nak kalau ke, Ibu. Nyang menyahana tabing. Kalau ndak ada tabir itu. Nyang hana kalan, Bu. Kakek lagi nyang menyana 2 jam, 2 jam, melih jam lagi hana kalan. Kakek lagi hana kalan, Ibu, hana kalan. Ya, dia tidak melihat perempuan. Jadi hanakalan jamaah yang hanakalan. Jadi begini. Teman ilon hana yakin menyatabar kena urau tutup jannah. Ya. Menyatabar lagi kalau ada apa no, ya. Menang kecunggok juga kan oleh jamaah. Ya? Ya, kan oleh jamaah kan? Jadi kenapa? Ya. Jadi ustaznya tidak keren. Ya, jadi ilmu itu butuh kepada menyahana sabar dan hancarong, Ibu. Ya. Jadi ilmu itu sebenarnya maka man la yata'allam la yata'allam. Siapa yang tidak tersakiti dia tidak akan belajar. Jadi kena murnanya sakit, Ibu. Sakit ya. Jadi dia butuh kepada butuh kesabaran. Jadi lihatlah cerita bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa dengan hamba Allah yang ada dalam surah Al-Kahfi itu, ya. Lihat bagaimana Musa itu tidak sabar. Ketika Musa tidak sabar, dia ilmunya sedikit, tidak sabar, ya. Dia pingin cepat-cepat, nyo madu peleh, kakek cah menempok. Itu mengajarkan kita ini harus bersabar, ya. Baik, saya kira sampai di sini, ya. Bunda ada pegah sampai di sini, Cik. Mana lili sampai di sini.